Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N. Bintang tamu. Apa kabar yuk? Baik, John. Baik banget. Apa kabar lo? Sehat. Wih, Dengar-dengar mantap, ulang mantap. tahun nih kemarin. Cie. Kapan sih lo ulang tahun? Actually, gue ulang tahun seminggu yang lalu. Oh, seminggu yang Jadi, lalu. abis gue potong kue tiup lilin berdoa sama orang tua gue, terus gue ngisi sesi sama lo minggu lalu. Oh baik. Oh maaf loh. Maaf loh, saya kurang aware. Lain kali kita koordinasi lebih Oh, baik ya. oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan kan sebenarnya waktu itu lo nanya kan, gue available apa enggak gitu. Ya, Terus ya. gue sebenarnya kan bisa bilang aja kan kayak, ini kan hari ulang tahun gue nggak bisa gitu. Cuma Right. kayak what's better way to celebrate birthday selain melakukan hal yang gue suka gitu kan, dan gue emang suka Nice. banget sharing, so Right. ya why not kan. Oke. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah datang. Malam ini kita ada topik yang cukup menarik nih, pentingnya membangun karir. Jadi mungkin buat yang Yo, teman-teman yang sudah follow gua gitu kan, semalam juga gua membuka diskusi gitu ya. Setelah gua lembur, akhirnya gua menyadari, wah, kita itu kerjanya lumayan ya. Jadi kita kerja 8 jam sehari. Belum termasuk lembur, belum termasuk kerja weekend. Jadi 8 jam sehari itu kan bisa dibilang sepertiga waktu hidup kita dihabiskan buat bekerja. Nah, em, kadang kita bukan kadang banyak dari kita yang mikir kerja itu cuma sebagai sumber pemasukan gitu ya, padahal kalau kita lihat ini porsinya sepertiga waktu hidup nih. Jadi kalau lo nggak suka sama kerjaan lo atau somehow lo tidak merasa puas dengan kerjaan lo, sepertiga hidup lo itu ya tidak lo sukai juga gitu hasilnya. Nah, jadi di sini kita harus melihat pekerjaan itu juga sebagai sebuah karir jangka panjang yang bisa memberikan fulfillment, pencapaian, kepuasan, kebanggaan, sehingga sepertiga waktu hidup kita juga bisa kita nikmati lah gitu. Nah, di sini jadi pentingnya membangun karir, dan di sini gue akan mengundang ada Vicario karir konsultan dari Follow Your Flow. Silakan teman-teman bisa cari di Instagramnya Vicario, dan juga Follow Your Flow. Dan juga ada praktisi HR favorit kita, ada Natania. Jadi mungkin kita akan dengar sudut pandang lain ya. Jadi nggak cuma dari konsultannya, tapi dari HR-nya sendiri gimana sih gitu. Nah, dan juga gue mengundang buat teman-teman yang ingin sharing, yang ingin bertanya, silahkan raise hand gitu, jangan malu-malu, karena bisa jadi ini awal dari kalian karirnya jadi makin pesat lagi. So, ya. Oke, gue akan ke Rio dulu nih. Yuk, lo udah yep. berkarir berapa lama ya, yuk? Gue pertama kali kerja full time itu tahun 2015, berarti sekarang 2015, sekitar oke. 6 tahun lah. 6 tahun ya. hmm. Pertama full time, Hmm. lo ngapain? Waktu gue full time dulu tuh gue kerja di manajemen consulting firm yang Mhm. namanya McKinsey and Company. Oke, Kantornya mungkin sekitar 100 orangan lah. oke. Kerjanya itu adalah, nah mungkin buat yang belum familiar ya, karena dulu waktu gue cerita ke beberapa teman gue kerja di konsultan manajemen, banyak yang nanya itu kerjanya apa gitu. Kan kalau konsultannya konstruksi itu jelas nih, misalnya bikin bangunan. Kalau konsultannya marketing atau misalnya di agency gitu kan, itu kan oh bikin campaign. Right, kalau gue dulu tuh ngebantu perusahaan-perusahaan gimana supaya mereka bisa di-manage dengan lebih baik. Yaitu Mhm. misalnya gimana mereka bisa lebih untung, gimana pengeluaran mereka bisa lebih sedikit. Jadi banyak banget dealing sama bos-bos lah, dan sama manajer-manajer ke atas gitu. Right. Dan sekarang apakah lo masih menekuni bidang tersebut atau gimana dengan karir lo sekarang? Nah, jadi yang seru itu ya John ya, sebenarnya gue tuh udah, kan gue di sana tuh cuma 1 tahun. Aha. Nah, tapi enaknya tuh di manajemen consulting itu gue belajar skill yang sangat transferable dan itu bisa gue pakai kemanapun gue pergi gitu. Mau Oke. gue akhirnya waktu itu kan gue pindah kan jadi ke people operations di Traveloka. Mhm. um, Skill gue yang gue pelajarin di manajemen consulting kepake banget. Udah gitu gue pindah lagi ke Gojek, dan di Gojek gue nama role gue kan program manager. Itu sebenarnya lebih kayak sebuah role di mana gue kayak menjadi palu gada. Kayak kalau misalnya dari leader tuh ada project strategik apa yang perlu dikerjain, yang perlu orang yang mimpin projectnya, koordinasi satu kantor, ya biasanya itu dikasih ke gue Mhm. gitu. Dan itu skill gue yang gue pelajari dari 6 tahun yang lalu kepake banget even sampai hari ini. Right, right, right. Dan gimana dengan karir lo sekarang? Apakah lo bisa bilang kayak ini yang lo mau atau sebenarnya lo pengen
sesuatu yang beda atau gimana? Apakah lo happy dengan pekerjaan lo sekarang? Seru, seru banget pertanyaan ini. Jadi gue itu sering banget kalau misalnya ngomongin karir ya, gue itu tipe orangnya lumayan reflektif, John. Jadi gue tuh Mhm. sering banget mereflek ya sebenarnya kenapa sih gue kerja deh. Jadi tadi ketika lo membuka dengan apa ya statement bahwa kita kerja sepertiga waktu kita gitu. Malah ada sebuah riset yang bilang bahwa kita tuh oke ini kita kaliin seumur hidup kita ya. Kita Hmm. tuh kerja 80.000 jam on average orang itu kerja 80.000 jam dari lahir sampai dia meninggal ya kurang Mhm. lebih. Nah jadi ketika gue dikasih waktu sebanyak itu, gue juga pengen make sure bahwa ini lebih dari sekedar mata pencaharian. Jadi gue constantly reflect kira-kira nih kerjaan gue sekarang itu merefleksikan prioritas gue apa enggak sih? Tuh. Mhm. Per saat ini masih. Nah tapi apakah in the future tuh masih apa enggak? Belum tentu juga karena balik lagi kalau misalnya kita mau pakai yang paling simple aja, misalnya pakai Ikigai framework gitu ya, kan yang udah lumayan terkenal gitu. Oh, cari hal yang lo suka, hal yang lo jago, hal yang lo bisa dibayar, dan apa yang orang-orang butuhkan. Nah, Ikigai itu kenapa nggak bisa cuma sekali aja dilakuin? Karena variabel itu berubah-berubah terus gitu. Apa yang mungkin gue suka sekarang, mungkin misalnya besok gue ngobrol sama manajer gue kasih gue kerjaan baru, kasih project baru, terus gue kayak, oke bukan itu deh project yang mau gue kerjain, bisa jadi langsung berubah gitu. Iya, iya. Makanya kenapa ini tuh perlu sering-sering direvisi, direfleksiin. Right. Dan kalau teman-teman tahu juga yang matriks Ikigai, mungkin gue kasih penjelasan sedikit ya. Jadi kan yang tadi kita banyak yang melihat pekerjaan ini sebagai sumber pemasukan saja, tapi kan sekarang juga banyak orang yang bertanya, aduh gimana ya kalau sebenarnya gajinya ini gede, tapi sebenarnya gue nggak passionate di kerjaan ini. Nah berarti ada faktor lain gitu kan. Tidak cuma soal uang, tapi juga ada passion, ada kesukaan kita misalnya. Ada juga tentang kemahiran kita dan juga ada uh, sense of purpose di mana kita juga bisa berdampak positif ke orang lain. Nah, bisa nggak kira-kira kan dalam karir kita mencapai keempat hal ini? Nah, ini yang bakal kita diskusikan lebih jauh sama Vicario. Itu ya, yuk. Siap, siap, siap. Oke. Nah, mungkin menjawab apa ya? Menjawab pertanyaan teman-teman nih, banyak yang bingung juga gitu kan. Sebenarnya karir itu seperti apa sih gitu? Gimana sih harusnya gue maknai karir? Gimana caranya gue bisa nggak cuma mencari pemasukan dari sini, tapi juga bisa nggak gue belajar mencintai pekerjaan gue gitu? Gimana menurut lo yuk? Nah, ini seru banget topik ini. Nah, jadi banyak dari kita kan mikir bahwa karir tuh misalnya gini deh, kayak kenapa sih lo kerja di perusahaan tersebut gitu? Hmm, Jawaban paling pertama adalah ya iyalah kan gue punya banyak tagihan, gue kan betul. punya KPR, gue kan punya Duit. kebutuhan, gue harus bayar pakai apa? Duit lah gitu kan. Ya. Terus oke, good, oke duit clear gitu. Oke, kita butuh duit. Nah, tapi setelah duit itu apa? Nah, menurut gue kadang-kadang kita nggak punya gambaran yang jelas kenapa kita mau bekerja di tempat tersebut. Nah, itu yang menarik karena sebenarnya banyak kan alasan kenapa kita itu bekerja gitu. Mhm. Karena apa ya? Menurut gue yang kadang-kadang menghambat kita nggak enjoy pekerjaan itu adalah karena kita masih suka punya kepercayaan bahwa yang namanya kerjaan nggak harus di-enjoy. Ya kerja aja. Gue inget banget kita tuh, gue pernah beberapa kali dibilang gitu ya, kayak, gimana kerjaan lo gitu. Misalnya gue kecap nih sama orang, terus gue Mhm. nanya, apa kabar? Baik-baik. Terus kerja lo gimana? Ya kerja gitulah, ya lu tau lah kerja kan gitu-gitu aja. Terus gue tuh mikir kayak, wait, kok lo mau settle dengan definisi kerja yang gitu-gitu aja gitu? Kayak Ya. apa lo nggak mau mencari hal lain di pekerjaan ini? Gitu. Jadi menurut gue untuk mulai kita memaknai atau menikmati pekerjaan kita dimulai dengan kita percaya dulu bahwa pekerjaan itu bisa dinikmati. Right. Kadang-kadang kan kita punya persepsi yang bisa dinikmati itu cuma liburan atau kalau main atau Ya. kalau lagi Netflix gitu. Sebenarnya kerja tuh bisa loh dinikmati. Itu menurut gue ketika kita bisa percaya itu dulu baru kita figure out kan. Terus oke, let's say kerja itu bisa dinikmati. Terus gimana sih cara menikmati pekerjaan itu, right? Cara menikmati pekerjaan itu adalah dengan cari tahu sebenarnya apa sih hal yang kita enjoy Hmm. di tempat kerja. Gue kasih contoh, apa hal yang paling gue enjoy di tempat pekerjaan. Jadi setelah gue berkarir 6 tahun, um, untungnya gue tuh banyak kerja di project-project ya John. Jadi kayak ganti orang, ganti project, ganti bos, ganti team member. Jadi kayak udah lumayan dapat banyak variasi gitu. Biarpun gue mungkin baru kerja 6 tahun. Akhirnya gue nemuin
hal yang gue suka selain duit ya, maksudnya kayak anggaplah duit tuh udah cukup gitu buat kebutuhan kita sehari-hari, itu adalah pertama gue ngerjain hal yang dimana itu tuh penting buat perusahaan gitu. Right. Karena ketika ngerjain hal yang penting buat perusahaan, gue ngerasa bahwa gue tuh bisa memberikan dampak. Mhm. Memberikan dampak tuh nggak harus semata-mata lo tuh kayak harus apa ya, kayak meningkatkan taraf hidup masyarakat di negeri ini. Tapi Betul. sekedar bahwa bisa ngimprove misalnya ada departemen yang kerjanya jadi lebih efisien karena pekerjaan gue. Ya. Bisa ngimprove orang yang nanti misalnya lagi bingung dapat training dari gue terus ternyata mereka bisa lebih bagus kerjanya. Itu buat gue tuh impact. Nggak harus impact tuh mengubah yang gimana-gimana Nggak banget. harus skala Jadi gue nasional pengen gitu ya. melakukan bener, bener banget. Maksudnya kayak kita kan sering banget ya ketemu misalnya kalau baca-baca di media, wah gila ini startup ini berdampak pada berapa juta orang gitu. Ya. Ya kita nggak harus berdampak ke sekian juta orang karena kita bisa aja ini Elon Musk pernah ngasih definisi ini dan waktu itu gue suka banget. Cara dia mendefinisikan impact adalah either lo berimpact sedikit ke banyak orang atau lo berimpact banyak ke sedikit orang, sama-sama Right, right. impact gitu. Tergantung kita ngelihatnya gimana, right? Nah jadi satu tuh impact, kedua apakah impact aja cukup? Ternyata nggak cukup. Yang nggak kalah Hmm. cukup itu adalah environment. Gue seneng banget kerja sama orang-orang yang bisa diandalkan dan juga bisa diajak mikir bareng-bareng Ya. gitu. Dan itu tuh gue baru ketemu setelah gue mengerjakan project yang ada impactnya, tapi teammate gue tidak terlalu gue enjoy. Oh Hmm. ternyata nggak bisa nih, berarti gue nggak cuma sekedar menikmati making impact, tapi gue juga butuh kerja sama orang-orang yang seru gitu. Nah mungkin dari dua itu dulu deh, akhirnya gue mulai mendefinisikan yang kayak gini nih yang gue suka, kayak gini nih gue kalau mau kerja, kayak gitu sih. Jadi kita mulai mendefinisikan dulu nih kurang lebih kita tuh sukanya kayak gimana. Right, right, right. Dengan tahu kesukaan kita ya, dan jadi kita bisa lebih mengeksplor sebenarnya di pekerjaan kita juga. Bukan berarti kayak, oh kayaknya pekerjaan gue nggak asik, gue cabut cari kerjaan lain yang lebih asik gitu. Apakah begitu? Betul banget, betul banget, betul banget. Karena yang apa ya, yang unfortunately misalnya gini, kita kerja di tempat kita terus kita tidak nyaman, terus Ya. kita cabut. Nah, menurut gue nih, oke lah, gue ngerti orang kalau nggak nyaman itu cabut. Hmm. Tapi seringkali kita nih nggak berpikir secara dalam, ini gue harus cabut apa enggak ya? Apa hal lain yang bisa gue lakukan selain cabut? Gue kasih alternatif yang paling gampangnya adalah pertama, kita mengubah dulu cara kerja kita. Hmm. Karena biasanya yang bikin kita nggak nyaman itu misalnya punya atasan yang micromanage, punya atasan yang suka marah-marah. Dan itu banyak lah caranya gimana kerja sama atasan yang kayak gitu. Jadi pertama kita bisa nggak ngubah diri kita. Karena kita mungkin bisa minta atasan atau teman setim kita berubah, tapi yang paling gampang diubah adalah diri kita sendiri. Kalau dari kita ya. Ya. Misalnya itu nggak bisa. Oke, kita cari kesempatan internal di tim lain. Karena enaknya ketika lo punya pengalaman di satu organisasi, ketika lo pindah function, seenggaknya lo udah punya network. Lo udah paham organisasi ini gerak kerjanya kayak gimana. Right. Barulah kalau itu nggak bisa, itu resign. Gitu. Tapi sebenarnya kadang-kadang bisa jadi gue punya temen ya, kayak resign lagi, resign lagi, resign lagi. Tapi setelah ditarik benang merahnya, alasannya sama. Which is sebenarnya mungkin dia punya sesuatu yang apa ya, kayak ya dia punya pengalaman yang kurang baik di satu perusahaan, tapi dia nggak belajar dan di perusahaan baru kepentok lagi. Hmm. Right, right. Menarik sekali, menarik sekali. Em, dan ntar gue mau ke Nia dulu deh. Nih, nah ini Yes, hadir. dari gue mau nanya nih. Jadi dari lo juga dari sisi lo sebagai karyawan dan juga sebagai HR ya. Kalau misalnya nih, gue seorang karyawan gitu kan, lanjut tadi dari Rio, gue sebagai karyawan gue pengen explore kesempatan atau misalnya cara untuk berkembang di perusahaan gue sekarang, gitu ya. Di perusahaan gue sekarang, apakah gue bisa datang ke HR dan kayak oke, apakah gue bisa minta training atau misalnya gue dicarikan apa ya, gue pengen explore misalnya gue sekarang marketing, gue pengen explore ke business development, bisa nggak sih gue datang ke HR atau sebenarnya flow-nya gimana sih, apakah gue harus ngobrol ke atasan gue dulu atau gimana? Oke, ini kita taruh konteks lah ya, konteks. Karena maksudnya konteks dalam artian karena experience aku sendiri ini memang di corporate gitu ya. Ya. Jadinya mungkin kalau teman-teman yang hari ini dengerin dan mungkin situasinya beda, ya balik lagi karena ini konteksnya mungkin bisa jadi beda gitu ya. Right. Kalau misalnya yang terjadi di tempat kerjaku sekarang,
Sebenarnya lebih ke arah harus ngobrol dulu ke atasan sih ya. Maksudnya ngobrol dulu dalam artian karena kan atasan sebenarnya yang bisa tahu potensinya kita. Maksudnya potensi dalam artian kita megang apa sih selama ini gitu. Atau mungkin yang udah kita achieve tuh seberapa banyak gitu kan. Dan maksudnya ketika kita ngomongin pengen pindah gitu ya. Kalau misalnya orang-orang di korporat mungkin ngomongnya mutasi gitu ya. Agak familiar sama kata mutasi gitu. Ini bukan satu hal yang salah gitu dan maksudnya itu kan hak dari karyawan juga lah gitu dia pengen mutasi misalnya pengen ya tadi pengen cari pengalaman baru dan sebagainya itu boleh aja tapi biasanya kalau di corporate ya kita akan ngomong dulu sama atasan gitu kita akan ya anggapannya kayak menceritakan gitulah kenapa alasannya pengen mutasi gitu terus kemudian mungkin apa yang dicari gitu dan kemudian nanti biasanya atasan ini akan baru punya wewenang ngomong ke HR gitu. Jadi dia maksudnya akan ngejelasin situasinya kayak gimana lah ke HR-nya gitu ya. Dan HR itu kan biasanya, apalagi kalau di corporate kita punya, maksudnya pembagian planning lah gitu per divisi gitu ya. Planningnya kira-kira oh nanti bisa diisi sama mutasi internal nih misalnya gitu. Internal maksudnya orang dari dalam gitu ya. Ada yang oh nggak bisa ini harusnya mungkin peruntukannya untuk yang eksternal gitu. Jadi sama-sama tahu misalnya kayak tadi mungkin Nia pengen pindahnya ke marketing gitu ya oh berarti di tim marketing kira-kira ada nggak ya slotnya gitu salah satunya kan yang dilihatin itu dulu gitu jadi kita akan lihat dari ya balik lagi kenapa ada slot nggak ada slot lihat lagi deh workload-nya gitu workload-nya mungkin di marketing waktu itu udah terpenuhi gitu dengan orang segitu kayaknya si Nia nggak bisa nih mutasi ke tempat itu misalnya bisa jadi akan ada banyak pertimbangan juga tuh di situ. Cuman biasa memang jalannya pokoknya akan selalu ngomong ke atasan yang biasanya baru sampein ke HR. Baru nanti kalau misalnya memang udah beneran mau mutasi, biasanya kita juga akan ketemu sama HR-nya untuk ngobrol-ngobrol. Biasanya sih gitu. Kalau dari segi training, apakah sebenarnya dari HR itu rata-rata mereka punya budget nggak sih untuk nge-train karyawan atau gimana? Oke, kalau misalnya di tempatku bekerja, training sama HR itu kita beda divisi ceritanya. Jadi khusus training itu karena benar-benar maksudnya training ini benar-benar dia pegangnya itu dari yang benar-benar karyawan baru mau masuk gitu ya di training sampai dengan ya ini misalnya karyawan yang udah masuk dia pengen dipromosi gitu. Biasa tuh dipromosi kan juga ada training-trainingnya. Atau yang tadi kayak Bang John bilang misalnya ada permintaan-permintaan gitu yang memang harus di-fulfill dari tempat trainingnya itu pun juga ada. Jadi tergantung lagi, maksudnya kalaupun memang dari karyawannya butuh training, biasanya kita ngomongnya sih di satu pintu ya, maksudnya ngomong dulu ke atasan, kayak misalnya aku butuh nih buat public speaking misalnya gitu. Nanti atasan tuh akan lihat gitu, apakah memang ada possibilities orang ini mungkin ada salah satu kelas training terdekat yang bisa dimasukin gitu kan itu bisa jadi atau ya berarti itu kayak jatuhnya ditampung dulu gitu nanti mungkin di tahun depan misalnya apa ya aspirasinya dikasih ke divisi trainingnya nanti bisa jadi dibuatin training memang khusus untuk orang-orang yang punya aspirasi untuk di public speaking misalnya kayak gitu. Right. Oke. Gue akan kembali lagi ke Rio. Yuk, kalau ngomongin membangun karir nih, yuk, kira-kira ada, kan tadi kita udah ngomongin soal ada impact ya, ada environment juga. Nah terus kira-kira ada tips atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan selain memperhatikan tadi dari sisi impact dan environment. Tapi dari kita, apakah ada langkah-langkah praktikal gitu yang perlu kita lakukan? Misalnya kayak, kita perdalam skill kita ngobrol sama atasan, atau kita minta challenge dengan project-project baru seperti apa yuk? Nah, seru. Gue tadi pas lagi ini yang ngomong dan gue jadi pengen ngasih perspektif juga, John. Ini sekaligus menjawab pertanyaan lo ya. Tentang, ini pengalaman pribadi gue banget, tentang gimana dapet internal transfer. Dan tadi ketika gue cerita di awal tentang role yang paling gue suka, gue dapet karena gue dapet internal transfer. Gitu. Nih gue ceritain tipsnya dan mungkin balik lagi ya, for konteks gue kan kerjanya di startup, dimana mungkin prosesnya saat itu tidak serigid itu ya. Jadi gue harus yang apply internal transfer gimana, tinggal ngobrol beberapa orang bisa gitu. Jadi kalau teman-teman di sini juga kerjanya bukan di lingkungan yang super formal, ini bisa banget dicoba gitu. Jadi ini kejadiannya kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu.
gue udah nggak betah di role gue saat itu sebenarnya. Mhm. Kenapa gue nggak betah? Gue udah bener-bener udah mau resign. Kenapa? Karena tim gue lagi di reorg, sehingga pertama jadinya gue tidak mengerjakan hal yang impactful lagi buat organisasi. Yang kedua, ya environment-nya jadi nggak enak gitu. Jadi itu dua faktor utama yang lagi gue pertimbangin kan. Ya. Dari dua hal itu nggak enak, gue udah mulai apply dan gue akhirnya dapat offer dari company lain di Singapura. Nah, udah nih, gue udah pegang offer, gue udah siap nih mau resign, udah tinggal ngomong sama orang-orang. Akhirnya gue lagi mikir nih, oke, gue pindah ke Singapura, dan itu tuh udah mimpi gue banget bisa kerja di Singapura gitu, jadi expat, dapat pengalaman baru kan. Tapi at the same time, karena gue ini suka networking di kantor, gue tuh tahu bahwa bentar nih, kantor gue nih lagi mau punya sebuah function baru, lagi mau punya role baru yang namanya tuh program manager, which is role gue sekarang. Sebagai konteks, program manager ini tuh sebenarnya role yang cukup langka di Indonesia. Karena ini role tuh pertama dibikin sama Microsoft, dan akhirnya sekarang ada di Google, di Amazon, dan di top tech company lainnya. Dan memang role ini biasanya baru ada kalau company-nya udah gede, dan dibutuhkan untuk ngebantu company-nya supaya grow. Ya. Nah, waktu itu, gue ngeliatnya kayak, wah ini keren banget nih kalau gue bisa masuk ke tim program manager ini. Karena gue bisa belajar practice-practice yang dipakai dari company-company yang belum ada di Indonesia. Right. Nah, dari gue dapet informasi itu, akhirnya gue bilang ke, ini lucu banget, gue nggak di counter offer, tapi lebih kayak, oke, gue mau stay, tapi gue mau pindah ke tim program manager. Hmm. Dan waktu itu gue ngomong ke chief technology officer, karena gue dulu kerjanya sama tim engineering, gue bilang ke CTO, gue mau stay, tapi gue pengen masuk ke program manager, terus gue maunya kerjanya sama lo, karena gue seneng kerja sama lo, dan gue ngerasa gue bisa bikin impact buat tim engineering gitu. Right. Terus dia bilang, oke, Vicario, deal, lo akan kerja sama gue, kita akan ngebantu buat ngembangin engineering di Indonesia, di bawah guidance gue akan percaya ini kalau. Nah, itulah menurut gue hal yang paling gue, project itu adalah, apa ya, mungkin role yang paling gue suka, karena balik lagi gue kerja sama orang yang gue enjoy, dan gue bekerja on something yang important. Nah, jadi di situ tadi gue meng-unlock sebuah opportunity internal transfer yang mungkin banyak orang nggak tahu karena mereka nggak update kalau lagi ada function baru nih yang mau dibuat, gitu kan. Dan jadi tips yang pertama adalah jangan cuma kalau misalnya ya dulu kalau di zaman WFO ya, gue secara intensional tuh gue lunch sama orang yang dari function yang berbeda setiap minggunya supaya gue bisa update sama function-function lain tuh lagi ada apa nih gitu. Bukan buat gosip atau ngomongin orang ya, tapi biasanya dengan tahu di tim lain ada apa, jadinya kita tahu nih, oh organisasi ini lagi butuh apa. Sekarang sih mungkin kalau misalnya teman-teman virtual tetap bisa kok, kayak udah lama nih nggak ngobrol, yuk kita zoom setengah jam ngobrol-ngobrol aja, kecap-kecap aja. Right, jadi itu bisa dicoba buat unlock hidden opportunity. Nah itu salah satu caranya gitu, karena most of pekerjaan yang gue enjoy adalah pekerjaan-pekerjaan yang nggak pernah ada di job portal, karena mereka misalnya lagi baru dibuat dan gue berhasil mengunlock opportunity tersebut. Nah, tapi yang nggak kalah penting yaitu adalah untuk bisa mengunlock opportunity tersebut, karena obviously ya kayak niat tadi gitu, kalau nggak ada slotnya ya nggak bisa diperjuangin. Ya lo nya juga harus kompeten. Ya, Karena ketika lo tidak kompeten dan nggak bisa add value, ya nggak kebuka pintunya kan gitu. ya, ada slotnya, kita nggak ada skill yang cukup, ya nggak bisa ngambil juga gitu ya. Bener. Jadi ibaratnya mungkin kalau gue bikin analogi, ini tuh kayak pintu tersembunyi, terus skill itu tuh kayak kunci gitu. Ya Right. pintu tersembunyi mungkin lo bisa lihat, tapi kalau lo nggak punya kuncinya, pintunya nggak kebuka. Right. Gitu, nggak akan kebuka buat lo. Nah, waktu itu kenapa gue bisa mengunlock itu? Karena beberapa bulan sebelumnya, gue ngebantuin si tim engineering ini buat bikin training. Dan buat bantuin bikin training itu, gue rela relokasi ke Bangalore selama 2 bulan. Jadi gue tinggal di India nih, 2 bulan di Bangalore. Dan waktu itu gue memainkan peranan menjadi training coordinator. Training coordinator tuh bahasa awamnya adalah, dulu, kalau misalnya gue training, gue tuh pengennya jadi pengajar. Di depan tampil gitu kan, kayak beneran kayak deliver sesi. Tapi waktu yang di Bangalore ini, gue itu jadi admin, John. Jadi kerjaan gue bagi-bagi form, mastiin wifi-nya lancar, mastiin peserta-pesertanya dapat hotel. Itu kan mungkin separuh dari gue mikir kayak, gila ini kerjaan gak seksi banget gitu. Kayak, kayak, aduh ini kerennya di mana gitu. Tapi saat itu gue pikirnya kayak, gue gak usah mikirin ini keren apa enggak, tapi gimana caranya gue bisa add value. Gitu.
Dan gara-gara itu makanya pintu tadi bisa kebuka. Karena gue udah punya relationship. Tapi relationship-nya bukan karena gue anaknya siapa atau gue ngejilat. Ya karena gue add value ketika gue dibutuhkan. Jadi ketika ada waktunya gue, pengen membuka pintu tersebut, pintunya bisa kebuka. Gitu. Ya. Ini menarik sih kalau dari lo ya, berarti sebenarnya bisa dibilang membangun karir itu nggak cuma ke atas ya, dalam artian oke, promosi gitu dari jabatan junior jadi senior jadi manajer dan seterusnya, tapi juga bisa secara horizontal ya, ke samping ya. Betul. Betul banget. Betul banget. Dan Dan mungkin gue... ternyata peluang yang di samping itu jauh lebih bagus gitu ya. Dan karena lo juga kan kayak, oh it's a new area to explore, dan mungkin juga belum banyak orang atau talent yang ada di situ. Jadi lo pun career progressionnya uh, bisa lebih dulu lah kasarnya gitu ya. Menarik, menarik. Gue tadi yang gue suka John, lo meng-highlight bahwa memang ada opportunity untuk membangun karir itu ke samping gitu kan. Hmm. Dan itu benar. Masalah bagus apa enggak tergantung ya. Karena di sini kan setiap orang punya preference. Dan ini biasanya berkaitan dengan pertanyaan yang paling sering ditanyain orang tentang karir. Gue harus jadi generalis apa jadi spesialis gitu kan. Ya, betul. Kayak gue mendingan stick di satu function aja apa beda-beda. Nah, kalau takeaway gue terhadap generalis versus spesialis adalah gue tidak mau mendikotomikan diri gue terhadap dua term itu. Karena ketika gue bilang gue generalis, yang ada adalah gue jadi bikin excuse ketika gue harus ngerjain accounting atau gue ngerjain admin, gue bakal bilang, wah sorry, gue kan bukan spesialis di situ, itu bukan kerjaan gue akan kasih ke orang lain. Akibatnya ketika gue melabeli diri gue sebagai generalis, gue jadi kadang-kadang suka membuat excuse, gue itu nggak mau ngerjain hal-hal yang terlalu detail. Padahal mungkin gue perlu untuk melakukan hal yang detail. Sebaliknya kalau gue jadi spesialis, ntar yang ada bahwa, wah kan gue spesialis nih di people development. Lo kan ngerjain marketing, wah gue nggak ngerti marketing. Akhirnya gue malah jadi kehilangan learning opportunity. Jadi daripada gue fokus gue jadi generalis apa jadi spesialis, karir filosofi gue adalah gimana caranya gue bisa berguna buat orang-orang yang ada di sekitar gue. How can I be useful? Right? Right. Nah, dari situ akhirnya gue bisa ngebuka banyak kesempatan yang banyak orang nggak bisa buka. Gitu. Apakah itu lebih bagus? Tergantung. Tapi kalau gue, prinsip hidup gue adalah karir atau hidup adalah eksperimen. Gimana kita tahu karir yang tepat buat kita ya dengan mencoba. Gitu. Ya, dan gue pengen mencoba beberapa hal yang berbeda-beda. Hanya dengan filosofi ini, salah satu perks yang pernah gue dapat adalah gue kayak udah pernah meeting sama hampir semua chief yang ada di kantor gue sekarang. Gitu. Karena ya gue bisa dapat akses ke berbagai function. Ya, ya. Jadi memperbesar network di kantor sendiri sebenarnya. Betul, betul. Oke, ini menarik sih. Jadi dapat insight banyak banget dari lo ya. Karena ya tadi kan, satu, sebenarnya kadang kita mencari peluang jauh-jauh ya, padahal peluangnya bisa jadi satu ada di depan mata kita gitu ya. Bisa jadi ada divisi lain yang membutuhkan, atau misalnya ada yang tadi ada divisi baru yang tiba-tiba buka opportunity gitu buat kita explore. Nah, terus kedua juga kalau kita ngomongin networking gitu kan, networking nggak harus jauh-jauh lah. Mungkin bisa networking dimulai dari kantor sendiri, apalagi kalau misalnya ya kantor lo sendiri karyawannya udah puluhan bahkan ratusan ya gitu. Jadi penting juga buat kita membangun relasi nggak cuma dengan divisi lain, tapi juga mungkin dengan bosnya divisi lain. Kenapa? Karena itu juga mungkin kita bisa dapat insight-insight baru, dan juga ya selain belajar juga mungkin tadi membantu kita melihat peluang gitu ya. Nah, Betul. terus banget. juga ini, Betul banget. jadi insight-insight ini bakal kita dalamin lagi. Wah, ini slot iklan. Jadi bakal kita dalamin lagi. Gue dan Rio akan membawakan webinar tentang pengembangan karir gitu ya, dalam 3 sesi gitu. Kenapa ya lo bikin 3 sesi? Jadi 3 sesi di tanggal 1, tanggal 15, dan tanggal 29. Kenapa ada 3 sesi? Wah, seru. Jadi gini, kenapa kita bikin 3 sesi padahal mungkin kita bisa bikin satu aja gitu ya. Betul. Kayak ngapain gitu sampai 3 sesi. Sebenarnya karena memang kita akan nggak cover hal yang banyak banget, teman-teman, dari 3 sesi ini. Jadi sesi 1 itu kan menentukan pilihan karir yang sesuai. Tadi kan gue cerita gitu, oh itu hal yang Vicario suka gitu. Tapi hal yang teman-teman suka kan bisa beda. Nah, gue akan nge-walk through kayak gimana sih caranya gue sampai ke proses tersebut. Terus teman-teman juga jadinya bisa coba cari tahu juga. Karena menurut gue yang berbahaya, misalnya kayak cuma lo denger sesi ini, terus lo bilang, oh berarti kalau pekerjaan tuh harus mencari environment yang bagus dan bikin impact. Gue copy juga tadi karena Vicario ngomong gini.
Lah belum tentu. Itu kan buat gue, buat lo tuh bisa hal yang berbeda gitu. Jadi gue Ya. bisa share case study gitu. Jadi pengalaman gue atau pengalaman orang lain. Nanti gue akan kasih frameworknya atau cara pikirnya. Dan teman-teman juga bisa nanya balik gitu kan. Siapa tahu punya pertanyaan yang spesifik terhadap kasus teman-teman. Nah, tadi kalau yang pertama tuh menentukan karir yang sesuai karena gini. Ini tuh didasari kenapa? Karena ketika orang-orang atau beberapa teman itu minta karir advice ke gue, ke klien-klien gue, mereka tuh langsung bilang, Rick, gimana sih caranya masuk Gojek? Gimana sih caranya masuk McKinsey? Gimana sih Hmm. caranya kerja di Singapura? Gitu. Um, yes, itu bagus. Menurut gue itu pertanyaan bagus. Karena artinya lo niat, lo pengen membuat progres. Tapi biasanya gue balikin lagi. Apa yang bikin lo pengen kerja di perusahaan tersebut? Ya. Biasanya masih yang kayak, kan seru jadi ekspat. Iya, seru jadi ekspat. Tapi emang apa yang lo cari di situ? Gitu. Gue ingat banget waktu itu ketika gue ngebantu temen gue ya mau masuk McKinsey gitu. Pas lagi gue nanya kayak, kenapa lu pengen masuk ke McKinsey? Gue tahu sih McKinsey itu company yang keren, tapi kayak apa yang pengen lu bikin lo masuk gitu. Nah seringkali ketika gue ngobrol sama orang, mereka nggak sadar kenapa mereka pengen masuk ke company tersebut gitu. Oke, company-nya keren, tapi emangnya beneran itu alasan kenapa lu mau join? Mhm. Uh, Kalau misalnya memang beneran itu, yakin nggak? Kira-kira bakal cocok nggak sama culture-nya? Karena seringkali kita membuat asumsi bahwa company dengan brand terkenal tuh pasti enak banget kerjanya. Tapi itu nggak selalu bener. Gue punya temen yang kerja di company yang tidak terkenal sama sekali. Tapi dia happy banget. Hmm. Ya karena kenapa? Karena ketika ketika bikin karir yang menyenangkan itu bukan cuma sekedar lo kerja di perusahaan yang kalau gue biasanya calon mertua lo udah langsung tahu gitu tanpa perlu lo Ya. jelasin, tapi juga ya lo punya bos yang kayak gimana, teman-teman kerja lo seperti apa, Ya. pekerjaan lo tuh gimana, itu kan hal yang kompleks dan susah banget untuk kita bahas di satu pertemuan aja. Itu satu Betul betul. pertemuan sendiri. Pertemuan kedua kita akan ngebahas tadi ya, gue sempat cerita tentang skill-skill yang gue pelajari di manajemen konsultan yang dimana itu transferable banget dan itu bikin teman-teman gue yang di manajemen konsultan dan gue juga tuh ketika pindah-pindah industri gampang banget dan Hmm. dicari-cari banget. Um, dan as a matter of fact banyak banget alumni-alumni dari McKinsey itu yang jadi leader-leader di dunia. Contohnya CEO Ya. Google, dia itu dulunya alumni McKinsey. Sheryl Sandberg, CEO-nya Facebook juga dulu alumni McKinsey. Kalau mau memperluas lagi, siapa lagi ya? Pokoknya banyak lah itu. Bahkan dulu kalau nggak John Legend dulu tuh konsultan dari BCG. Hmm. Jadi banyak Pak Menteri Nadiem Makarim dulu juga lulusan dari McKinsey. Nah mereka tuh belajar kita tuh di manajemen konsultan belajar skill-skill yang transferable banget buat kita pindah function, pindah kemanapun. Jadi kalau teman-teman nanti mau career shift, teman-teman tuh punya skill foundational yang bisa dibawa kemanapun teman-teman kerja. Jadi kalau pindah domain, tinggal memperdalam di hard skill-nya. Yang dimana memperdalam hard skill sekarang udah jauh lebih gampang dengan banyaknya video-video di YouTube dan online course. Right, right. Jadi Nah, soal skill yang tepat ya. gitu. Betul, Oke. betul. Kalau yang ketiga nih Dan yang menarik nih ketiga, judulnya nih. Membuat nah keputusan karir yang kebal dari penyesalan. benar banget. Karena yang ketiga ini lebih kayak misalnya teman-teman nih mau resign gitu atau mau membuat keputusan mau memulai karir baru. Nah, kira-kira faktor-faktornya seperti apa sih yang perlu dipertimbangkan? Gimana sih caranya untuk tahu kayak gue mendingan masuk company ini atau masuk company yang mana gitu kan? Hmm. Um, dan ini tuh sebenarnya didasari pengalaman gue juga dulu ketika um, gue kan kerja gue tuh kerja gue kerja di 3 tempat ya sekarang. Dari tempat gue yang kedua dan yang ketiga gue tuh sempat ngambil break John selama 3 bulan. Ya. Nah selama 3 bulan itu gue beneran mencari tahu kira-kira apa nih tempat kerja apa yang pengen gue cari gitu kan. Dan saat itu dari the power of cold networking gue bisa dapat opportunity-nya juga. Jadi gimana nih caranya kita benar-benar cari tahu apa yang kita mau, terus kita bisa ketemu juga opportunity-opportunity yang tidak ada di karir portal. Right, right, right. Dan buat Gitu teman-teman yang mau secara ikutan, singkatnya. jadi ya itu tadi kurang lebih 3 hal yang akan kita bahas secara mendalam. Makanya dipisah jadi 3 sesi. Dan kita juga ada waktu, jadi kayak teman-teman silahkan belajar terus praktekin gitu ya. Kalau misalnya Mm-mm. mau ditanyakan di sesi berikutnya, kalau masih berhubungan masih bisa lah gitu. Ini daftarnya di mana? Bisa daftar langsung di loket.com, cari aja Growth Space di situ atau bisa cek di link bio gua dan link bio Instagramnya Growth Space gitu ya. Di situ ada, tinggal dipilih aja webinar soal karir. Nah,
Ya. Dan kembali lagi, gue mengingatkan buat teman-teman sini yang pengen nanya atau pengen minta advice seputar karir, silahkan. Em, Jangan, ya ini kan kayak satu kesempatan ya, atau mungkin ada yang mau sharing gimana caranya kalian Hmm. membangun karir gitu. Silakan, silakan. Hmm. Mungkin gue juga sharing ya dari perspektif gue dalam hal karir. Jadi cerita gue, dulu kan gue lulusan arsitek ya. Gue lulusan arsitek. Em, jadi 2007 gue lulus dan waktu itu gue tahu ada opportunity gede nih buat arsitek di Singapura. Karena international firm itu kalau dia bikin cabang, kalau nggak di Beijing gitu ya, yang China kan pembangunannya sangat masif, atau di Singapura gitu, yang jadi hub di Asia juga. Nah, jadi di Singapura itu kayak ada 300-an architect firm, sementara lulusannya cuma dari satu university, paling 70 sampai 100 orang lah kalau lulus semua gitu ya. Dan itu membuat eh, banyak sekali arsitek dari Indonesia dan Filipina yang bekerja di situ, karena Filipina juga kayak Indonesia, universitas standingnya banyak banget gitu kan. Dan gue melihat oke, ada peluang buat gue bekerja di situ. Singkat cerita, gue kerja 2 tahun, kemudian gue kena layoff. Waktu itu gue kena layoff di Chrismon 2009, Lehman Brothers. Sorry, 2008 Lehman Brothers, gue di layoffnya 2009. Dan waktu itu gue pun sudah langsung dapat pekerjaan di company lain di Singapura gitu ya. Cuma di kantor gue kedua, work permit gue nggak keluar. Jadi ya mungkin government-nya lebih mengutamakan tenaga kerja lokal yang kena layoff juga. Jadi dikasih jatah ke mereka dulu lah. Akhirnya ya udahlah, gue balik ke Indo gitu kan, dengan uang pesangon yang wow lumayan banyak gitu ya, dikonvert ke rupiah. Nah terus itu membuat gue jadi ya udahlah, gue nyantai dulu gitu ya, nyantai dulu. Kemudian gue main sosial media, bertemu teman-teman gitu ya. Um, dan akhirnya dari situ bikin satu akun lah, Anjing Gombal gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang pernah tahu, itu tahun 2010-an kita bikin akun Anjing Gombal. Dan dari situ ternyata jadi influencer. Awal mulai influencer dulu. Dan kemudian siapa siapa sangka ternyata pekerjaan itu mendaratkan gua pekerjaan sosial media admin di tahun 2010. Dan fast forward 2021 sekarang gue masih berkecimpung di sosial media gitu. Baik, meskipun karirnya sudah bergeser. Nah, ini juga gue melihat ternyata ketika apa ya, bahkan mungkin hal yang kesannya buruk di masa lalu gitu ya, kayak oh kena layoff gara-gara Krismon gitu. Ternyata itu membawa gue ke hal yang gue lakukan sekarang, dan bisa bisa apa ya? Dan gue menyukai apa yang gue lakukan. Mungkin yang tadi ya, gue di awal kan mungkin kerjanya berat. Di awal kerjanya berat, gue kerja lembur mulu gitu. Hari pertama gue pulang jam 11, hari kedua tuh gue udah pilek-pilek masuk kantor gitu ya. Um, tapi di situ gue jadi belajar hal baru, dan semakin gue belajar, semakin skill gue bertambah. Akhirnya, nah ini gue mungkin naik karir secara vertikal. Jadi gue naik level senior, terus kemudian jadi manajer. Gitu. Ketika jadi manajer, gaji mulai bertambah gitu ya, dan gue bisa memaknai pekerjaan gue lebih dalam lagi. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika gue bekerja di advertising gitu ya, gue melihat bahwa gue bisa memberikan dampak ke orang banyak nih. Misal ketika Nike kan sebenarnya dia cuma produsen sepatu olahraga gitu ya. Tapi ketika Nike bilang just do it gitu, lo bukan atlet ya nggak apa-apa, lo mau olahraga jangan minder, just do it gitu, lari aja gitu ya. Dan itu bisa empowering orang-orang buat motivasi mereka untuk uh, menjadikan hidup mereka lebih positif, mereka langsung olahraga lebih sehat dan seterusnya. Dan di sini gue bisa melihat, oh gue bisa menjadi jembatan dari brand untuk memberikan message positif ke audiensnya, biar hidup mereka juga jadi lebih positif. Dan itu yang membuat gue, oke, gue jadi menyukai hal yang gue lakukan. Dan seiring waktu, ketika karir gue makin bagus, gaji gue makin bertambah juga, gue jadi mendapatkan banyak pencapaian lah gitu. Banyak kepuasan dari karir gue. Jadi gue mendapatkan fulfillment dari pekerjaan. Sehingga kayak, oh oke, gue stick di sini. Tapi ternyata, gitu kan, seiring waktu kan gue jadi content creator juga. Jadi content creator, kemudian gue coba sharing hal-hal seputar pengembangan diri, dan akhirnya sekarang itu mengubah gue jadi growth consultant, yang dalam artian oke, gue akan mengupas lebih banyak soal pengembangan diri dan gimana caranya agar hidup kita bisa jadi lebih baik gitu loh. Dan buat teman-teman juga jangan takut untuk explore karir secara horizontal kali ya,
Karena dari gue sendiri, yang tadi dari arsitek, kemudian jadi social media consultant, sekarang jadi growth consultant yang ranahnya personal development gitu. Itu sebenarnya berbeda gitu. Tapi bisa gue bilang satu hal menuntun gue ke hal berikutnya gitu loh. Mungkin kalau gue dulu nggak di layoff di Singapura, mungkin ya gue masih jadi arsitek, bisa jadi gue mediocre, who knows gitu ya. Tapi at least ketika kita bisa membangun karir, ya tadi nggak cuma dari uangnya ada, tapi itu sesuatu yang kita suka, kita mendapatkan makna positif gitu, dan juga kita bisa mencintai pekerjaan kita gitu. Nah, jadi buat teman-teman, ketika kalian nggak mencintai pekerjaan kalian sekarang, misalnya, aduh ribet banget nih kerjaan gue, nah bisa jadi solusinya mungkin bukan dengan pindah kerja cari sesuatu yang kalian suka gitu. Tapi bisa jadi solusinya adalah mengubah cara kita melihat sesuatu agar kita bisa jadi lebih mencintai pekerjaan tersebut gitu. Gitu. Dan balik lagi gue mengingatkan buat teman-teman, ini yakin nih nggak ada yang mau nanya, yakin loh, atau misalnya ada yang mau sharing, lumayan loh dilihat banyak orang, ini kesempatan kalian dapat panggung, jangan sampai disia-siakan Iya, gitu ya. Lumayan loh yang mau kemarin juga. nanya nih enak banget nih, ya kan? Ya kemarin tuh ada ini loh, Oh nggak ada apa-apa, Jon. Maria Maria salah satu speaker kita, dia ngomong makasih ya kemarin udah diundang di ngobrol di Growth Space, karena dari situ dia akhirnya jadi dapat tawaran untuk jadi pembicara di acara apa gitu. Nggak tau lah, kayaknya topik yang dibawakan waktu itu cocok dengan mereka. Tapi anyway, kita sudah ada beberapa orang sini yang mau sharing atau bertanya. Gue ke Shoki dulu deh. Halo Shoki. Halo, Bang Jo, halo. Halo. Bang Kamu Rio, mau halo Nia. bertanya, mau sharing, mau Iya, apa? Gimana? Silakan. mau nanya Bang Jo ke Bang Rio sama Nia. Yuk mari. Jadi sebenarnya terima kasih udah ngadain sharing session ini, Bang Jo. Jadi sesuai topik tentang pengembangan karir, mungkin tadi Bang Rio juga sudah memaparkan, tapi saya tetap pengen tanyain lagi, barangkali ada jawaban lebih. Bang Rio mau nanya, jadi selama ini pengalaman saya bekerja, saya lihat saya bisa lihat bahwa high performance team atau high achiever seperti punya tendensi untuk mendapatkan psychological safety. Jadi mereka punya kecenderungan untuk berusaha tidak dihukum ketika mereka berbuat kesalahan. Tentu hal ini jadi senjata mandraguna ya buat mereka dalam upaya motivasi dan kompetisi mereka. Saat tempat kerja merasa challenging tapi tidak threatening, ini bisa jadi faktor besar dalam kesuksesan si high achiever ini. Nah, saat si high achiever ini berada di situasi yang familiar dengan mereka, dan dia dihadapkan dengan suatu challenge, tapi kali ini challenge-nya adalah challenge yang bertentangan dengan karir plan mereka. Contohnya, ada tawaran untuk berpindah role dari single contributor ke managerial, let's say junior manager lah. Hal ini dilakukan mendadak oleh perusahaan karena memang perusahaan sedang butuh sekali pengganti untuk role yang kosong di manajerial tadi, karena orang sebelumnya mendadak tidak bisa menjalankan pekerjaan lagi atau top management dan HR mencoba untuk develop si high achiever ini. Ini bisa jadi goncangan dan PR besar atas psychological safety si high achiever tadi, yang mana udah mereka dapatkan di role sebelumnya. Karena dia tahu faktor keadaan dan kontribusi dalam tawaran ini bisa jadi diputuskan oleh top management atau HR secara terburu-buru. Nah, pertanyaan saya untuk Bang Rio, dari sudut pandang employee, poin apa aja yang perlu dipertimbangkan si high achiever ini dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan diri yang ditawarkan oleh perusahaan ini yang quote-unquote dia rasa terburu-buru ini. Lalu dari sisi Mbak Nia, dari sudut pandang HR, kalau misalkan kita tawaran itu, apakah akan ada bad note, quote-unquote, di HR untuk keberlanjutan karir development plan untuk si high achiever ini? Thank you Nia, thank you Bang Rio. Terima kasih. Alright, thank you Shoki. Langsung aja Rio, Dania. Oke. Gue recap dulu ya Shoki ya, kalau biar gue benar-benar paham pertanyaan lo. Jadi basically si high achiever ini mau dipromot jadi manajer karena ada kebutuhan, tapi si high achiever merasa bahwa ini kayaknya agak-agak terburu-buru deh. Terus menurut lo harusnya gimana? Gitu bukan pertanyaannya. Bener banget. Oke, ya. Ya, well itu kejadian di gue beberapa kali. Jadi kayak gue ditaruh di beberapa project yang dimana gue ngerasa, wah ini kayak bukan gue nih orang yang tepat, ini lo butuh orang yang jauh lebih senior dari gue, ini project susah banget gitu. Baik,
menurut gue di sini balik lagi ke si orang tersebut ya. Sebenarnya orang itu prioritas karirnya seperti apa. Jadi gini, menentukan prioritas karir itu hal yang sangat menarik. Karena kenapa? Kita bisa jadi udah nentuin nih prioritas karir kita apa. Terus tiba-tiba besok kita dapat informasi baru. Nah, mungkin aspirasi karir kita ini tuh ya kita menyusun aspirasi karir kita apa yang lagi pengen kita pelajari 2 tahun ke depan tanpa kita tahu ada opportunity tersebut. Nah, yang gue sangat rekomen adalah ketika ada opportunity ini muncul, di reevaluate lagi. Oke, dengan aspirasi karir gue, kira-kira ini hal yang cocok buat gue lakuin apa enggak ya? Nah, makanya di situ jadi penting banget untuk direvaluasi lagi dengan adanya informasi baru tersebut. Nah, ini gue kasih contoh ya. Ini beneran baru kejadian tahun lalu. Karena tahun lalu tuh gue lagi udah minta ke manajer gue, manajer gue pengen ngerjain project yang berhubungan sama people development dong. Jangan kasih gue project. Pokoknya gue pengen ngerjain projectnya, gue udah tahu nih projectnya ini. Kasih gue project ini ya. Terus tiba-tiba di suatu hari manajer gue bilang, Vicario ada sebuah restrukturisasi besar di perusahaan, kamu tolong lead project ini ya. Terus kamu kerjain ini, besok kamu langsung meeting ya sama co-CEO kita. Kamu yang mimpin meeting. Terus gue kayak, wow, gue beku gitu kan, kayak gila. Ini kalau lu nanya ke gue ya, kayak saat itu gue gak kepikiran untuk mengerjakan project tersebut. Itu tidak ada di horizon gue terhadap gue pengen ngerjain project itu. Tapi project itu muncul, dan ketika project itu muncul, balik lagi ke framework yang gue langsung cepat mikir lagi dengan framework yang gue punya. Bentar, ini kira-kira cocok gak ya dengan apa yang lagi gue kejar di karir ini gitu. Wah, apakah ini penting? Penting banget. Impact-nya jelas banget. Orang sampai co-CEO yang minta bantuan. Terus yang kedua adalah environment. Tim gue bakal kerja sama siapa nih? Gue bakal di set up buat sukses apa enggak? Saat itu gue ngerasa tim gue solid. Wah, oke lah. Hajar aja, tabrak. Ya udah, akhirnya itu menurut gue project yang paling impactful yang pernah gue kerjakan. Apakah paling enjoyable? Sayangnya tidak. Tapi itu project yang paling impactful yang beneran sampai project gue diumumin di town hall. Jadi yang seru tentang karir ini adalah kadang-kadang ada last minute information yang masuk yang perlu kita pertimbangin juga. Tapi selama kita punya framework yang jelas mengenai apa karir opportunity yang mau kita ambil, sebenarnya kita bisa lebih jejak terhadap informasi tersebut. Gitu. Karena misalnya kayak gini, ini gue lagi abis ulang tahun, gue reflect gitu, dan gue udah mikirin kira-kira gue pengen ngerjain project apa ke depannya. Terus gue akan ketemu manajer gue besok atau minggu depan. Gue udah tahu nih kalau misalnya manajer gue ngasih gue project baru, project mana yang gue akan say yes, project mana yang gue akan say no. Gitu sih. Right. Kalau dari Nia? Oke. Ini tadi pertanyaannya berarti kalau habis dikasih tawarannya terus ditolak ya. Maksudnya akan ada, maksudnya kayak ya ada cap yang kurang enak ke orangnya gitu. Ya enggak, Shauki, bener ya? Kayak gitu nggak konteksnya? Iya. Benar. Oke, kalau sebenarnya ngomong HR dan balik lagi, ini sebenarnya kan kalau misalnya udah ngomongin promosi, jatuhnya ini sebagai apa ya? Kesepakatan dari manajemen lah sebenarnya. Jadi kalau ngomongin promosi, biasanya itu kan dinilai dari berbagai hal gitu. Even ya kayak tadi deh, case yang tadi memang ada suatu urgency dan harus naik gitu kan. Dan harusnya si pemilihan yang diberikan misalnya ke si A gitu ya, si A harus naik, akhirnya ditentukan, harusnya itu udah dari berbagai penilaian yang ada gitu kan yang diberikan sampai manajemen oke, berarti orang ini bisa nih dipromosi gitu ya, misalnya jadi manajer. Tapi kemudian kalau seandainya gitu ya si A pun akhirnya aduh kayaknya saya nggak bisa deh, kayaknya bukan saya dan sebagainya, ya sebenarnya nggak wise kalau memang langsung dicap jelek gitu kan. Lebih ke arah mungkin digali dulu gitu. Digali maksudnya apa yang membuat si A ngerasa mungkin dia nggak kompeten, ngerasa aduh kayaknya nggak bisa untuk bagian ini, mending ditransfer ke orang lain gitu. Maksudnya ini ada kan orang yang sebenarnya secara skill dia mampu gitu kan, secara skill mampu, tapi mungkin ya emang mungkin orangnya nggak pede gitu, apalagi mungkin role setelahnya dia harus lead satu kelompok gitu, itu kan satu soft skill tersendiri yang mungkin beda sama hard skill gitu, dan itu yang harus dilihat sebenarnya dari HR, maksudnya apakah memang
sebenarnya orang ini memang kompeten gitu, cuman mungkin memang butuh apa ya, ditemenin dulu gitu ya, di quote unquote kayak ditemenin dulu, mungkin ada tandemannya sampai orangnya bisa sendiri, itu kan bisa jadi. Cuman kalau memang udah ditemenin, udah maksudnya berbagai proses udah dilakukan tapi orangnya mungkin tetap nggak mau, sebenarnya bukan apa ya, bukan langsung cap jelek sih ya, tapi lebih ke arah mungkin dari HR akan note gitu. Maksudnya tapi bukan note dalam artian oh orang ini nggak bakal promosi lagi, bukan. Tapi maksudnya mostly beberapa tuh akan lebih kayak oke, berarti orang ini memang dari dirinya belum merasa mampu, belum merasa siap, ya berarti mungkin untuk 1 sampai 2 tahun ke depan bisa aja mungkin ya berarti dia masih akan di tempat state dia sekarang gitu. Karena kan sekarang udah dikasih kesempatan dia belum berani. Berarti ya udah kita kasih coba ke orang lain, mungkin kita akan lihat lagi perkembangannya 1-2 tahun gitu. Lebih ke kalau yang di dalam case atau konteks pekerjaanku sih lebih ke kayak gitu ya, lebih ngeliatnya jatuhnya evaluatif gitu, bukan lalu kayak oh ya udah berarti kita blacklist orang ini nggak usah dipromosi lagi ke depannya, nggak kayak gitu kalau dari aku. Nggak, HR-nya nggak baperan ya. Oh iya dong, jangan baperan dong jadi HR, aduh pusing dong nih kalau baperan. Oke, Shoki, semoga cukup Oke, menjawab oke. ya. Ya, cukup. Thank you Bang Rio, thank you Nia. Oke, Sip, Shoki. thank you. Sekarang kita beralih ke Sama-sama. Debbie. Ya, silakan Deb, mau sharing, Halo mau Kak, bertanya? aduh deg-degan nih sama Kak Jonathan. Aku ngefollow Kak Jonathan dari IG dari sejak lama kita. Aku Terima mau sharing ya kasih. Kak. Ya, silakan. Sharing sih. Ya, terima kasih sudah di-invite jadi speaker. Perkenalkan teman-teman, aku namanya Debbie. Aku kerja 3 tahun di salah satu startup pendidikan di Indonesia gitu. Sebenarnya aku mau sharing Kak. Aku waktu itu pernah join roomnya klubnya Doors to Heart dan di situ tuh ada HR yang ekspor gitu, Bu Lucy namanya. Aku sempet tanya sama Bu Lucy gitu, Bu, saya tuh 3 tahun di titik kayak kaget tiba-tiba jam 5 sore pulang kantor gitu, kaget tiba-tiba tanggal 25 gajian gitu, terlalu menikmati, terlalu zona nyaman. Sementara teman sebaya aku yang dulu satu tim tiba-tiba jadi manajer gitu, kayak wah dia udah jadi manajer aja, gue masih gini-gini aja gitu. Sempat kepikiran apa gue pindah ke corporate ya atau gue pindah ke tempat lain ya gitu, tapi nyaman di sini gitu, galau sampai akhirnya di Kak Angelia, Kak Sati sama Kak yang Pulusi itu di room itu bilang, Debbie gitu, kamu harus punya life mapping karirmu dulu gitu, kamu harus punya rencana kamu 3 tahun ini pengen jadi apa, terus kayak 5 tahun ini kamu pengen kerja di mana gitu, nggak bisa kerja-kerja aja. Soalnya nanti kamu akan kaget, teman-teman yang dulu mungkin setara sama kamu sekarang udah jadi manajer atau mereka udah punya usaha baru gitu. Jadi penting banget kita tahu nih kerja jangan cuma kerja, tapi harus tahu nih rencananya setahun 2 tahun ke depan tuh apa gitu. Kita nggak bisa tanya kayak ke orang lain, aku better resign atau aku di sini aja ya gitu. Karena setiap orang kan punya tujuan dan cita-citanya masing-masing kan Kak gitu sih. Jadi sejak saat itu aku memikirkan kayaknya aku mau di sini beberapa tahun lagi atau kayak pengen punya tim kan sebenarnya. Dulu aku tim sales marketing 2 tahun terus ikut internal hiring, alhamdulillah lolos, sekarang ke business operation gitu. Jadi benar-benar harus apa ya, punya catatan sih teman-teman di sini, harus punya kayak rencana aku mungkin 5 tahun lagi pengen jadi manajer atau pengen punya usaha sendiri gitu sih. Jadi karena aku dulu sebelum dikasih tahu itu tuh aku kayak ya udah kerja aja gitu, tanggal 25 gajian segala macam, kayak rutinitas aja gitu, sampai akhirnya teman aku udah jadi manajer aja. Aku kayak wah dia udah hebat nih, udah keren gitu, dia melakukan usaha yang lebih banyak dari aku, doa yang lebih banyak, sampai akhirnya sekarang dia jadi business manager gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tips dari beliau ini aku udah terapkan, katanya harus memisah antara Instagram pribadi sama Instagram kantor, karena circle aku itu harus follow-followan Kak. Di kantor tuh harus follow-followan Kak, harus follow-back-an gitu. Jadi jatuhnya selalu diintai sama teman kantor. Jadi kata Bu Lucy itu kayak ya udah better dipisah aja Instagramnya, Instagram kantor sama pribadi. Jadi circle-circle teman deket sama keluarga gitu jadi diri Debbie sendiri. Nah yang Instagram kantor itu buat personal branding, karena benar-benar kalau acara kantor tuh harus
ada hashtagnya Kak, ada hashtagnya. Baik. Terus teman aku HR juga selalu ngomong, sebentar ya Kak, ini master teacher-nya atau MT-nya harus dicek dulu nih, kita ref cek dulu apa Instagramnya segala macam, 3 rekomendasi orang-orang yang pernah kerja sama beliau. Jadi benar-benar Instagram ini juga ini sih pernah dicepuin juga sama temen. Jadi kan kita kadang pengen posting pucin-pucin ya, kan nggak mungkin kalau sama teman kantor nanti dijulitin di kantor. Jadi aku mulai memisahkan itu dan benar-benar nyaman. Jadi yang di follow di teman-teman kantor itu buat yang baik-baik aja gitu. Kalau yang apa adanya atau apa tuh di Instagram yang ini Kak, yang circle terdekat itu gitu sih. Jadi benar-benar sejak saat itu tuh aku sadar kita nggak bisa tanya aku resign atau harus pindah atau tetap di sini ya gitu, karena yang ngejalanin kita gitu. Jadi better dibikin life mapping aja 5 tahun lagi pengen di mana, atau kayak aku kerjanya sampai tahun ini aja deh, terus aku bikin usaha gitu-gitu. Karena namanya pandemi ini kan apa ada circle teman yang perusahaannya kena ini kan Kak, layoff gitu-gitu kan. Jadi better jangan lupa juga investasi karena kena inflasi gitu sih. Thank you Kak, maaf ya kepanjangan. Gak apa-apa, Sama gak apa-apa. jauh Baik. ya. Terima kasih Debbie sharingnya. Dan mungkin, oke, gue tanya singkat nih ke Rio dan Nia. Tadi juga ngomong sosial media nih ya. Penting nggak sosial media dalam membangun karir? Yuk, gimana yuk? Buat gue sih penting banget kalau sosial media. Tapi gue breakdown apa ya? Sebenarnya sosial media ini kalau konteksnya membangun karir, sosial media itu tool yang bagus banget buat menunjukkan pekerjaan kita. Jadi kalau misalnya gue ya, kalau gue pakai contoh, gue sih biasanya menggunakan LinkedIn, terutama buat showcase karir gue. Jadi biasanya gue nulis artikel di Medium atau di blog, abis itu gue share di LinkedIn. Itu ngebantu banget, karena jadinya gue dapat beberapa karir opportunity dari situ, yang berhubungan dengan pekerjaan gue. Oke. Kalau nih, lo dari sisi HR, kalau ada karyawan baru, lo kepoin nggak sih kayak sosial medianya? Apakah dia ternyata aliran radikal, wow, atau gimana gitu? Enggak sih sebenarnya. Kalau secara general ya, maksudnya ya kalau ketemu kandidat, apalagi kalau yang di sini ada yang pekerjaannya juga recruiter gitu ya. Maksudnya kan ketemu kandidat tuh tiap hari, banyak pula. Jadi sebenarnya sih nggak sampai yang harus dikepoin dari sosial media ya. Cuman mungkin memang ada beberapa case yang mungkin kandidatnya unik, tapi unik pun ini karena ya dia udah lewat berapa pace lah gitu, udah mau di akhir mungkin, terus kemudian ada 1-2 hal yang terjadi, ya bisa jadi itu ada kepo-kepo lah gitu kan. Tapi ya keponya sebenarnya lebih ke arah ya mau tahu maksudnya mungkin apa yang dia lakukan atau mungkin ada keputusan lain yang diambil gitu, lebih ke kayak gitu. Tapi bukan yang ngepoin kayak aduh ini orang bentukannya kayak apa atau punya pacar apa belum dan sebagainya, itu enggak Baik. gitu. Oke. Baik. Kemudian kita beralih ke Ocha deh. Ca, Ocha mau bertanya, Halo, mau sharing? mau nanya sih Silakan, silakan. sebenarnya. Oke, thank you sebelumnya kesempatannya. Mungkin gue mau nanya gini, kan selama ini kebanyakan memang beberapa, mungkin di tempat gue pun ataupun di beberapa tempat kan kalau kita berkarir biasanya memang dipindahkan ke, ya tadi kan seperti contoh dipindahkan satu project ke project lainnya atau ke satu divisi ke divisi lainnya. Nah, terkadang itu kan kita ngerasa enggak, gue ya kayak yang tadi sampaikan juga, kalau kita nggak bisa di situ, atau kita ngerasa mungkin nggak nyaman, atau ternyata setelah kita jalanin ini kayaknya bukan passion gue. Tapi ternyata ada juga yang kita akhirnya tapi kayak mikir, ah enggak lah, bisa kok, bisa tetap maksain nih. Banyak juga di tempat gue yang, oke gue tetap maksain, gue pasti bisa. Tapi ujung-ujungnya karirnya pun eh, tidak menanjak ataupun misalkan memang mungkin belum bukan bidangnya lah setelah beberapa tahun. Nah, gue mau nanya sih mungkin tips and triknya nih ketika misalkan sebenarnya tuh gimana sih orang itu baru apakah benar orang itu sebenarnya nyaman ataupun memang nggak nyaman atau misalkan dia tuh memang itu bukan passionnya tuh kita tahunya dari mana? Gue coba jawab ya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya Ocha, kalau gue tangkap adalah, gimana sih cara kita tahu ini passion kita apa bukan? Betul. Ya, itu ya pertanyaannya. Iya, benar-benar. Oke, sip. Mungkin gue akan memulai dari sedikit konsep dulu gitu tentang passion.
passion kan kalau gue mengambil sebuah definisi adalah hal yang benar-benar kita enjoy lakukan. Jadi ketika kita ngelakuin itu tuh rasanya happy. Right? Nah, berita bagusnya tentang passion adalah ketika kita melakukan hal yang passionate, kita benar-benar bisa menikmati pekerjaan kita. Makanya kenapa orang mencari passionnya itu apa. Ya. Tapi kabar buruknya adalah untuk kita jago melakukan sesuatu, biasanya itu ketika gue nyobain dan gue bisa nge-track budget gue dengan rapi, gue bisa bikin dashboard, wah gila gue jadi enjoy banget. Sampai nyokap gue tuh kaget, mama tuh nggak pernah tahu loh kamu tuh into keuangan sampai kayak gini. Kamu tuh dulu paling males ngurusin hal-hal seperti ini. Nah jadi durasi dan caranya itu yang menentukan. Nah ini ada riset sebenarnya di balik ini. Jadi ada sebuah riset yang dilakukan ke sekumpulan sekretaris. Jadi ada sekumpulan sekretaris, terus dicek sekretaris mana sih yang paling happy. Ternyata sekretaris yang paling happy itu adalah sekretaris-sekretaris yang sudah lama menjadi sekretaris. Kenapa? Karena mereka jago dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Mereka itu, karena mereka jago, mereka jadi punya kebebasan untuk menentukan workload-nya mereka, dan mereka pun juga bisa memberikan dampak dengan lebih efektif. Nah, jadi sebenarnya memang passion itu takes time. Dan passion itu perlu didiscover. Bisa jadi Right. hal yang kita sekarang ini suka langsung, belum tentu itu passion kita. Itu baru tertarik. Menurut gue Ya. mungkin cara ngebedainnya passion sama sekedar suka aja adalah kayak kita ngeliat orang di sosial media good looking, kita suka gitu. Tapi kalau misalnya passion tuh kayak ya udah kita sayang, kita memang mau memiliki hubungan serius sama orang tersebut. Itu kan intensitinya beda gitu sih. Dan balik lagi kalau ngambil paralel ke hubungan personal kan berarti butuh waktu kan untuk kita mengenal seseorang, dan kita perlu nge-treat dengan cara yang berbeda dibandingin kita cuma ngeliat dia di sosial media. Jadi mungkin itu take away gue terhadap passion. Jadi kapan kita tahu? Jawabannya adalah lo akan tahu setelah lo melakukan itu di durasi waktu tertentu, dan lo bisa lihat lo suka hal itu apa enggak. Biasanya sih ballpark yang gue kasih adalah 2 tahun lah. Ini ibaratnya kalau gue contohnya adalah masak misalnya ya. Ketika lo misalnya oke, gue suka masak nih, gitu. Lo suka masak, tapi ketika misalnya hasil masakan lo kan lo awal-awal belajar masak, ya masakannya juga nggak enak gitu ya. Terus juga Betul, lo tawarin ke orang lain juga kayak gitu, nggak enak juga gitu. Lo nggak akan mendapatkan betul, kepuasan, lo nggak akan bangga sama hasil kerjaan lo. Tapi seiring waktu lo belajar masak, lo makin jago. Ketika orang nyicip, wah ini enak nih gitu ya. Lo juga bisa hmm, jadi lebih bangga, lebih puas, dan itu juga yang bikin lo jadi happy ketika lo masak karena lo tahu hasilnya juga akan bagus. betul, betul Gitu banget. ya. Itulah kenapa kayak ini mungkin kalau gue bisa kasih contoh yang personal lagi adalah gue dan personal development. Gue udah suka sama personal development dari gue umur 17 tahun. Sekarang umur gue 30 tahun kan. Berarti kayak Ya, udah 13 tahun gitu. Sejak gue pertama kali tahu dan dapat pembelajaran di sekolah tentang five love language. Menurut gue itu menarik banget. Oh ternyata orang tuh bisa beda-beda ya cara diapresiasinya. Nah dulu gue mikir cuma suka aja. Kayak oh iya ya gue tertarik aja sama sebuah subjek. Seperti gue tertarik sama sejarah dan gue tertarik sama hubungan internasional gitu. Tapi ketika subjek-subjek lain udah mulai gue tinggalin karena waktu itu gue suka subjek itu cuma karena kebutuhan sesaat, tapi kok personal development ini kayak bisa jalan terus nih selama gue 13 tahun. Nah, dari situ gue udah ya semakin confident untuk bilang ini adalah passion gue. right, oke. Mungkin itu cukup menjawab ya buat Ocha. Dan sekarang kita beralih ke Gus. Gus, mau sharing, mau bertanya atau gimana Gus? Gus, apakah lagi AFK? Yaudah deh, mumpung Gus belum ada respons, kita skip dulu ke Bakir sekarang. Oke, halo semua. Thank you udah diangkat, Kak Jonathan. Ya mari Bakir, silakan mau sharing, mau bertanya, silakan. Ya, itu mungkin sharing aja untuk masalah passion. Yuk mari. Jadi, menentukan sebuah pekerjaan itu passion atau enggak itu, kalau menurut sudut pandang saya pribadi, adalah ini. Saat kita melakukan hal tersebut, kita larut. Dalam artian lupa waktu. Seperti contoh, mungkin ini saya juga sharing perjalanan saya bisa sampai buat startup kebun pintar tuh. Ya. Jadi saya tahun 2017 saat masih kuliah,
saya tuh bener-bener kosong lah pandangan ke depan. Nanti ke depan tuh mau ngapain gitu kan. Tapi saya tahu bahwa saya sudah larut di dalam dunia IT. Kalau bisa ditarik ke belakang, saya dari SD sudah tak-atik komputer gitu. Lalu datang teman saya baru lulus kuliah, dia dari Jakarta balik ke Malang, kita ngobrol lah, ngopi bareng. Dia cerita bahwa dia itu sudah mencoba hidroponik di sana dan potensi ke depan prospeknya bagus. Akhirnya dikarenakan waktu dia datang balik dari Jakarta ke Malang itu saat saya libur semester, kan 3 bulan panjang kalau dihabiskan hanya untuk nongkrong-nongkrong nggak jelas. Akhirnya saya memutuskan ya sudah ayo kita bikin hidroponik. Nah, dengan modal yang terbatas dan lain sebagainya, saya dan teman itu bikin kebun di sebelah rumah. Saat saya bikin kebun di sebelah rumah itu sudah jadi, ya ada rak-rak hidroponiknya dan lain sebagainya. Saya masuk ke kebun pukul 6, tidak terasa waktu itu sudah berjalan sampai adzan zuhur jam 12 siang. Right. Wah, ini nampaknya saya sudah larut dan suka untuk menjalankan dunia pertanian. Padahal background saya pun bukan pertanian. Akhirnya sampai sekarang, alhamdulillah, puji Tuhan, saya juga mengkawinkan antara pertanian dan IT. Dan akhirnya menjadi sebuah visi ke depan. Hingga ya passion itu tadi. Ya. Seperti itu. Berarti awalnya memang IT ya? Betul. Awalnya dari IT. Dan di-combine juga dengan ikigai itu, prinsip hidup orang Jepang itu. Jadi saya breakdown apa yang saya suka, apa yang dari yang saya sukai bisa berkontribusi terhadap negara dan dunia, dan juga apa yang dari yang saya suka itu dapat menghasilkan uang. Nah, dari ketiga itu jadilah ikigai saya itu ya dari bisnis yang saya tekuni ini. Right. Terima kasih sharingnya Bakir, dan ini menarik ya bagaimana dari satu hal yang kita sudah punya gitu, mungkin ketika dikawin silangkan dengan hal baru itu bisa menjadi area baru buat kita explore gitu. Jadi dan dari kasus Bakir gitu ya, dari yang tadinya orang IT kemudian dengan berkebun menghasilkan kebun pintar gitu. Nice sharing, thank you for sharing Bakir. Gue nambahin John. Karena menurut gue tadi sharingnya Mas Bakir keren banget. Thank you banget Mas Bakir buat sharing ya. Jadi mengawinkan passion di IT dan di hidroponik. Nah, jadi yang pengen gue take away dari sharingnya Mas Bakir yang menarik itu adalah gini. Oke, let's say lo udah tahu nih passion lo apa, right? The next step adalah passionnya mau diapain. Nah, jadi macam-macam kan. Ada orang yang misalnya, oh ya udah passion gue ya gue jadiin hobi aja. Ada yang hobi itu benar-benar yang kayak udah pokoknya kalau gue lagi mau gue lakuin, gue nggak mau gue nggak lakuin. Contohnya ada teman gue hobinya ngeliatin lukisan. Oh ini passion gue nih, gue passionate banget soal lukisan, gue cuma mau ngeliat lukisan. Jadi hobi. Nah opsi kedua adalah ini dijadiin side hustle. Jadi gue mau ngelakuin ini on the side, bukan dari main job, tapi gue pengen ngelakuinnya dengan serius. Antara bakal make money atau seenggaknya kalau lo content creator bikin konten secara reguler di di sosial media. Itu jadi bisa jadi side hustle. Atau yang ketiga, bisa menjadikan ini part of your job. Even part of your job itu bisa jadi antara ketika let's say misalnya lo punya sebuah passion, coba cari cara untuk menerapkan passion tersebut di pekerjaan lo. Contohnya kalau di konteks gue, dengan passion gue di personal development, gue mencoba untuk mencari mentoring opportunity. Jadi kalau misalnya ada orang yang minta di mentor, atau lagi ada yang butuh pengajar di dalam kantor, gue hampir selalu say yes. Karena buat gue itu kesempatan gue untuk menghidupi passion gue di people development. Nah, tapi kalau misalnya ada lagi yang mau take to the next level, pengen ngejadiin itu sebagai karir full time, nah tadi yang dilakukan sama Mas Bakir keren banget, karena ini juga sambil dilihat kan, kayak gimana nih caranya untuk mengubah ini menjadi sebuah bisnis, atau membuat ini tuh jadi sustainable. Nah, kadang-kadang
yang bikin orang langsung pesimis, kayaknya gue nggak bisa follow passion gue. Iya, karena kalau passionnya passion doang, tapi nggak ditingkatin menjadi level side hustle atau benar-benar dilakukan secara profesional, dipikirin gimana yang sustainable, ya nggak bisa di-follow passionnya. Tapi kalau passionnya di-follow, dipikirin gimana ini bisa sustainable, mungkin bisa. Jadi tergantung teman-teman mau naruh passion ini di mana di portfolio karir teman-teman. Right. Insight menarik dari Rio. Dan buat teman-teman yang pengen denger lebih banyak insight dari Rio seputar karir, bisa coba ikutan webinar Boost Your Career bersama Growth Space dan Follow Your Flow. Di situ ada 3 sesi. Buat informasi lebih lengkapnya bisa cek Instagram gue atau juga Instagram growthspace.id. Atau juga jangan lupa follow juga Instagram Vicario Renaldo dan juga Follow Your Flow. Iya. Dan ini sebenarnya kita udah lewat ya, karena gue juga nggak mau lama-lama, ini udah malam. Jadi biarlah para speakernya istirahat. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ikutan dengerin. Dan jangan lupa di hari Kamis kita ada lagi. Hari Kamis itu kita akan membahas tentang life tips untuk usia 25 gitu. Jadi gimana sih, apa sih yang sebaiknya dilakukan di usia 25 gitu ya. Ini nanti dari para senior kita akan berbagi. Senior dalam artian ya udah 30-an lah. Senior gitu kan. Kita akan berbagi tips, semoga bisa memberikan pencerahan juga bagi yang muda. Dan kalau misalnya kalian ada tips yang mau kalian hidup kalian, silakan kita jumpa di hari Kamis pukul 8. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan juga para speaker Rio dan juga Nia. Thank you banget. Jangan lupa follow Rio di Instagram dan Natania Anggela juga di Instagram juga. Bisa kepo-kepoin profil mereka. Dan terima kasih buat yang sudah bertanya. Dan sampai jumpa dan selamat beristirahat. Thank you teman-teman.